Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Scorpio. Petunjuk yang tak terduga yang akan didapat Scorpio di akhir tahun. Kita akan buka untuk hal-hal dasar dulu ya. Hal-hal dasar ini yang justru sering terlupakan ya untuk para Scorpio ya. Petunjuk-petunjuk yang tak terduga biasanya berasal dari hal-hal remeh yang udah berada di dalam Scorpio. Ya, ingat dulu ya Scorpio, fakta untuk kalian adalah di kartu tarot bergambar the dead. The dead bukan arti kata mati yang sebenarnya, tetapi biasa ya, setelah kematian ada kelahiran. Setelah kematian itu bukan berarti mati jiwa dan raga, tetapi mati sebuah siklus. Perubahan akan terjadi setelah adanya siklus kematian. Setelah adanya suatu yang berhenti. Pekerjaan mungkin ada beberapa yang kalian mungkin waduh dipecat kerja nih, mati nggak bisa apa-apa. Justru ini adalah awal yang baru, petunjuk yang baru untuk kalian. Atau pekerjaan kalian yang sangat sulit, banyak tantangan, banyak cobaannya, kendalanya banyak. Justru inilah titik balik untuk kalian memikirkan sesuatu yang lain. Bila pekerjaanmu, usahamu, atau di tengah hubungan kalian, hubungan asmara udah sangat menyakitkan, saatnya kalian bangkit, hidup baru, memulai hal baru, atau sesuatu terobosan-terobosan baru yang perlu kalian pikirkan. Nah, ini yang justru sering terlupakan ya para Scorpio ya. Bahwa faktanya Scorpio adalah seseorang yang sangat berbahaya. Maka bila kalian crosswatcher nih, jangan main-main dengan Scorpio ya. Kalian harus menanggung akibat yang besar bila kalian membuat Scorpio menderita, mengalami kesusahan, atau kalian intinya menjahati, menzolimi Scorpio, tanggung akibatnya ya. Sebagai zodiak yang berintuisi tinggi, Scorpio selalu mengedepankan perasaannya dulu, intuisinya dulu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sekeliling? Apa sih tujuan itu orang itu datang kepada kalian? Ini adalah petunjuk-petunjuk awal untuk kalian yang harus kalian cermati nih Scorpio ya. Scorpio dikenal sebagai zodiak elemen air yang benar-benar pengingat, apalagi masalah-masalah yang jahat ya. Kalau kalian menjahati Scorpio, dia akan ingat seumur hidupnya. Scorpio berintuisi tinggi sebagai zodiak elemen air, memang merupakan seorang pribadi yang sangat misterius. Biasanya dia pandai menyembunyikan perasaannya, walaupun saat dia cemburu, marah, dia nggak segan-segan untuk menunjukkan secara langsung. Sebagai zodiak yang berkepribadian kuat, Scorpio selalu intens, selalu ingin perubahan, mempelajari sesuatu yang baru. Dia menginginkan sesuatu perubahan cepat dan instan, nggak sabar menunggu-nunggu. Itu adalah seorang Scorpio. Itu adalah petunjuk-petunjuk dasar untuk kalian ya para Scorpio. Bila mengalami kesulitan, tengok ke dalam diri kalian. Kekuatanmu adalah dirimu. Logika dibarengi dengan intuisi akan menghasilkan suatu yang kuat, sesuatu keputusan yang tepat dari kalian para Scorpio. Kita lihat petunjuk lainnya ya. Kartu kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Scorpio adalah orang yang pencinta damai. Dia nggak suka menonjolkan diri di tengah-tengah yang keramaian. Tetapi bila sesuatu saat kalian menantangnya, dia nggak segan-segan untuk berkonfrontasi secara langsung. Ini adalah kunci awal, petunjuk awal untuk kalian para Scorpio. Tahan emosimu, tahan ambisimu di tengah orang memancing-mancing kemarahanmu, emosimu. Karena Scorpio itu emosinya kaya banget, luas banget. Emosi bukan hanya kemarahan ya, tapi juga keterikatan, emosi tentang belas kasih, gembira, itu adalah semua emosi ya. Tetapi walaupun orang-orang sering beranggapan bahwa emosi ya marah mbah gitu ya, tapi sebenarnya emosi dalam arti luas tuh segala macam sikap atau tindakan kita, reaksi kita terhadap sesuatu itu adalah emosi. Jadi ada emosi bahagia, emosi
kemarahan, emosi sedih sedih yang mendalam itu adalah luapan emosi. Kegembiraan juga, kalau terjadi suatu kegembiraan, ingat Scorpio bahwa kalian justru harus berhati-hati. Di tengah kegembiraan yang besar, kalian bisa nggak waspada terhadap sesuatu yang bisa membuat kalian nggak baik-baik saja. Jadi bila ada kegembiraan yang terlalu, kalian harus waspada. Tapi ini selalu dipunyai oleh para Scorpio ya. Jadi jangan terpancing emosi ya Scorpio. Apapun itu, kegembiraan ataupun kemarahan, apalagi emosi tentang kemarahan ya, jangan terpancing. Kalian harus tetap cool sebagai Scorpio yang benar-benar misterius, sehingga lawan kalian nggak bisa membaca apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiranmu dan apa tindakanmu ke depan. Ini adalah petunjuk khusus bahwa sesuatu yang kalian rencanakan jangan dibuka ke publik sebelum kalian benar-benar yakin rencanamu akan berhasil. Itu ya Scorpio. Kita buka kartu kelima berikutnya. 3, 4, 5. Scorpio, perjalanan berat dan berliku-liku itu adalah cobaan. Scorpio mempunyai ketabahan yang cukup tinggi. Dibandingkan zodiak-zodiak lainnya, Scorpio hanya kalah dengan Libra yang ketabahannya memang luar biasa. Tapi seorang Scorpio juga di titik tertentu mempunyai kekuatan, ketabahan menahan derita, menyimpan emosi yang dalam. Kalian harus bisa, kecuali emosi asmara ya, Scorpio susah untuk menahannya ya, apalagi kecemburuan, dia selalu meledak-ledak. Tetapi di akhir tahun ini, bila itu menyangkut tujuan besar Scorpio, petunjuknya adalah kendalikan emosimu, kendalikan ambisimu, seperti yang masih berentetan dengan kartu yang pertama. Benar-benar kalian harus mengendalikan dengan bijaksana. Bila pun itu kalian meluapkan kemarahan, dendam atau apapun, pikirkan segala resikonya. Scorpio, ada peluang yang akan datang dalam waktu dekat ini, di akhir tahun ini. Tapi ingatlah, bijaksana membawa atau menyambar atau menciptakan peluang, memanfaatkan peluang itu dengan sangat hati-hati. Tidak boleh gegabah dan ceroboh, karena memang Scorpio dikenal ceroboh ya di dalam hal sesuatu. Ingat akan kejadian, tetapi dalam hal-hal kecil dia sering lupa. Kita lanjutkan untuk petunjuk yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Petunjuk yang berikutnya Scorpio, kalian harus memperkuat pengetahuan, ilmu pengetahuan, baik itu tentang asmara, bagaimana kekasihmu, bagaimana pasanganmu, bagaimana gebetanmu. Pelajari dia sebelum kamu bertindak, karena ini akan sangat penting untuk hasil akhirnya. Apalagi di bidang bisnis nih Scorpio, tentang duit ya. Kalian benar-benar harus hati-hati mempelajari apapun yang kalian kerjakan saat ini sampai detail. Bila kalian bekerja di tempat atau di perusahaan, pelajari bukan hanya pekerjaanmu saja, tetapi yang berkaitan faktor-faktor di circle kedua yang berkaitan dengan pekerjaan kalian. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pekerjaanmu? Bisa jadi teman sekerja, bisa jadi supervisor, manajer kalian, direktur kalian. Benar-benar kalian harus mempelajari situasinya supaya tujuan kalian tercapai. Untuk para pengusaha, pelajari bagaimana perilaku pasar, bagaimana perilaku kompetitor kalian, bagaimana perilaku orang-orang yang mendukung kalian, dan cintai mereka semua, bukan dibenci. Karena semakin mencinta, kalian akan mengenal. Bah, masa kompetitor dicintai? Iya, supaya kalian mengenal dia lebih dalam. Kalau udah kalian membenci kompetitor kalian, rasanya udah nggak mau dengar tentang dia. Nah, disitulah kalian bisa lengah, nggak melihat kekurangan kelebihan kompetitor, sehingga kalian bisa salah langkah. Tapi kalau kalian mencintai dia, melihat sisi-sisi baiknya, justru di situ kalian akan menemukan
kekuatan mereka apa? Kalian bisa ngimbangin nggak? Kalau nggak bisa ngimbangin, cari jalan lain. Kemudian kelemahan mereka apa? Kalian bisa memasang strategi yang pas kalau tahu kelemahan mereka. Dan mempergunakan kekuatan kalian untuk membuat langkah-langkah kuda yang enggak diketahui oleh mereka. Kalau kalian udah benci, biasanya Scorpio akan a priori ya peduli setan di situ. Biasanya kayak gitu ya Scorpio. Itulah yang perlu kalian hindari dan kalian benar-benar harus mencintai. Terus mencintai apalagi Mbah? Orang-orang yang ada di sekelilingmu pasti untuk mereka bisa memberikan dukungan. Karena di akhir tahun ini kekuatan kalian justru pada keluarga, pada orang-orang yang kalian sayang. Minimal mereka mendoakan kalian para Scorpio untuk sukses menuju kebahagiaan yang sempurna bersama-sama keluarga, orang-orang yang tercinta. Mbah, aku belum berkeluarga Mbah. Ada ayahmu, ada ibumu, ada mama, papa, saudara, kakak, adik. Cintai mereka semua, kemudian buatlah itu bersinergi dan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kalian menciptakan kebahagiaan. Semoga kalian para Scorpio selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.